dari dua gambar ini? Warna. Coba acungkan tangannya yang bisa menyampaikan. Ini ada dua citra satelit yang berbeda. Boleh kalian amati. Ini adalah dua citra satelit yang berbeda. Ada tampak kiri dan kanan. Nah, kira-kira di antara kalian siapa yang bisa mengidentifikasi apa perbedaan dari kedua citra satelit ini? Boleh dilihat dulu ya. Ibu beri waktu 1 menit. Nanti setelah 1 menit silakan acungkan tangannya yang mau mengemukakan perbedaan dari kedua peta atau citra satelit tersebut. Boleh? Cesa, silakan berdiri. Jadi itu kan peta citra satelit daerah terdampak banjir. Nah, untuk yang peta yang bagian kiri itu diambil pada tanggal 4 Oktober 2019 itu belum terkena banjir. Nah, untuk yang kanan diambil pada tanggal 17 Juli 2020 udah terdampak banjir. Nah, kesimpulannya peta satelit itu berguna untuk memonitoring bencana-bencana seperti banjir, longsor. Oke, bagus, boleh. Nah, berarti kita akan memasuki materi penginderaan jauh ya. Apa itu sebenarnya penginderaan jauh? Nah, penginderaan jauh ini Ibu sampaikan berdasarkan pendapat ahli yaitu Lilisen dan Iqbal. Di mana beliau itu menyatakan bahwa penginderaan jauh itu adalah suatu ilmu dan seni dan ilmu untuk memperoleh sebuah data dan informasi yang ada di permukaan bumi. Tapi dia menggunakan alat yang tidak berkontak langsung dengan objek yang ada di muka bumi tersebut. Nah, pada penginderaan jauh ini terdapat beberapa komponen tentunya. Nah, komponennya di sini digambarkan dalam sebuah gambar. Boleh silakan kalian perhatikan dengan baik-baik ya. Dilihat tanda panahnya. Nah, kira-kira ada nggak yang berani mengemukakan bagaimana sih sistem penginderaan jauh pada gambar ini? Boleh silakan acungkan tangannya. Keisha boleh berdiri. Nah, pertama-tama sinar matahari itu datang ke permukaan bumi dan mengenai suatu objek yang objeknya itu bisa area pemukiman, jalan, tanah, rumput, air, hutan, dan lain-lain. Jika direkam oleh sensor yang terdapat pada satelit, bisa direkam nih si tenaga dari area pemukiman itu dapat membuahkan hasil yaitu data penginderaan jauh yang dimana akan menghasilkan data digital atau citra yang dimana citra itu merupakan salah satu objek gambaran bumi yang dihasilkan dari sensor. Betul sekali. Nah, kemudian citranya dimanfaatkan oleh para pengguna atau user. Salah satu manfaatnya seperti yang dikemukakan Cesa tadi ya, bisa mengidentifikasi wilayah yang terkena sebuah bencana, atau tadi sebelumnya di slide sebelumnya ada peta lokasi gempa bumi. Nah, usernya berarti di sana kita dapat simpulkan contohnya adalah LAPAN, kemudian BMKG seperti itu. Boleh tepuk tangan untuk Keisha. Baik, anak-anak, tadi Ibu sudah menerangkan beberapa komponen dari penginderaan jauh. Ibu ulas kembali boleh ya? Ada apa aja kira-kira tadi komponen penginderaan jauh? Sumber tenaga dibagi menjadi dua. Apa saja? Yang menggunakan sinar matahari pasif atau aktif? Pasif. Oke. Kemudian ada komponen apa lagi selain sumber tenaga? Atmosfer. Next komponennya apa lagi? Wahana. Terus apa lagi? Sensor. Terus? Objek. Kemudian? Perolehan data dan pengguna data. Nah, oke. Setelah kalian mengetahui, nah tentunya tujuan dari pembelajaran kita kali ini adalah untuk mengidentifikasi unsur-unsur interpretasi citra dan menginterpretasikan si objek yang ada di permukaan bumi dari foto udara yang sudah Ibu siapkan. Nah, kalau tadi kita mempelajari komponen penginderaan jauh, di mana salah satunya ada perolehan data, ya. Tadi perolehan data dapat digunakan secara manual dan digital. Untuk yang digital, Ibu tadi menjelaskan bahwa kita memerlukan sebuah aplikasi atau software. Tapi kalau yang manual, berarti kita hanya membutuhkan foto udaranya atau citra
berada di area kuning tersebut? Baik, paham sampai sini? Kalau paham, Ibu akan bagikan LKPD. Maka dikerjakan. Jadi kalau nama objeknya sekolah atau Sekolah. Oh, yang ini semuanya Bu? Tidak tahu. Itu tugas kalian. Ya, nanti kalian menyimpulkan apa objek yang sudah diidentifikasi. Ya, tapi tahu ya, unsur-unsur interpretasi ceritanya apa saja ya? Iya tahu. Tidak ada kesulitan? Tidak. Boleh silahkan diskusi dengan teman-teman. Oh iya. Matanya. Beda. Oke, baik, waktu pengerjaan untuk LKPD sudah selesai ya. Dan nanti saatnya kita untuk mempresentasikan hasil dari diskusi teman-teman semua. Ya, baik, kelompok yang bersedia untuk membahas LKPD-nya. Pertama, siapa? Ada yang mau? Bagus, kelompok 1 ya, kelompok Cesa dan kawan-kawan. Boleh silakan ke depan. Teman-teman yang lain boleh berikan tepuk tangan. Nah, sok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, kami dari kelompok pertama akan menyampaikan diskusi kelompok kita. Yang pertama pada LKPD 1, yaitu Unsur interpretasi citra yang pertama, rona atau warna. Penjelasannya, rona adalah tingkat kecerahan atau tingkat kegelapan objek pada citra. Yang kedua, bentuk. Bentuk adalah pengenalan objek pada citra melalui bentuk objek. Unsur interpretasi citra 3, ukuran. Penjelasannya, ukuran pada umumnya berupa jarak, luas, tinggi, atau volume. Keempat, tekstur. Penjelasannya, tekstur adalah tingkat kekerasan atau kehalusan yang diperlihatkan oleh citra. Unsur interpretasi citra yang kelima ada pola. Pola adalah kecenderungan bentuk dari suatu objek. Yang kelima ada bayangan. Yang keenam ada bayangan. Biasanya objek yang memiliki tinggi akan menimbulkan bayangan. Situs adalah letak suatu objek terhadap objek lain di sekitarnya. Unsur disiplin menjelaskan asosiasi. Asosiasi adalah keterkaitan antara objek yang satu dengan objek lain. Unsur interpretasi citra nomor 9 ada konvergensi bukti. Penjelasannya, konvergensi bukti adalah penggunaan beberapa unsur interpretasi citra sehingga lingkupnya menjadi semakin menyempit ke arah satu kesimpulan tertentu. di sini saya akan membacakan tabel interpretasi citra berdasarkan gambar. Yaitu gambar pertama Cesa, boleh diperlihatkan terlebih dahulu gambarnya, yang gambar pertama. Oke, baik. Nah, silahkan disebutkan unsur-unsur interpretasi citranya sehingga kalian bisa menyimpulkan objek tersebut itu apa sih. Nah, mulai dari unsur rona dan warna. Yang pertama, rona dan warna. Rona cerah dan berwarna abu-abu. Bentuknya memanjang, ukuran besar, teksturnya kasar, pola teratur, bayangan tidak mempunyai bayangan atau tidak ada, situsnya yaitu rest area, asosiasi mobil, dan konvergensi buktinya yaitu jalannya lurus. Sekian dari kelompok kita. Oke, boleh tepuk tangan. Iya, sudah baik ya disampaikan oleh kelompok 1. Nah, kira-kira ada yang mau mengomentari belum? Atau ada yang memiliki perbedaan pendapat dari salah satu unsur interpretasi citra yang dikemukakan oleh kelompok 1 ini?
Tidak ada. Semuanya sama. Sama semuanya. Oke, baik. Ibu luruskan ya. Tadi ada salah satu unsur interpretasi citra yang berupa tekstur. Nah, tekstur tadi dinyatakan pada objek tersebut adalah